Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Firnas Jamaluddin. Farhan Hermawan. Perkenalkan, nama saya Farhan Hermawan dengan NIM 19081105195. Pungki Purnamasari. Perkenalkan, nama saya Pungki Purnamasari. Hilda Rohyani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilda Rohyani dari jurusan Tadris Matematika semester 4E dengan NIM 19081051053. Serta saya sendiri Dewi Lestari. Di sini kami akan menjelaskan sedikit materi mengenai distribusi geometrik. Sebelumnya, video ini dibuat untuk memenuhi tugas terstruktur dari mata kuliah teori peluang. Disimak baik-baik ya teman-teman. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering dihadapkan dengan berbagai pilihan yang harus ditentukan. Biasanya, kita sering dihadapkan pada kejadian-kejadian yang mungkin terjadi, sehingga kita selalu mengharapkan pendapat yang terbaik. Dalam hal ini, kita harus pandai-pandai mengambil langkah dalam mengambil kejadian yang akan datang. Misalnya, pada saat melakukan pelemparan bebas pada permainan sepak bola basket untuk mendapatkan skor. Pada kejadian ini, kita dihadapkan pada dua permasalahan, yaitu kemungkinan memasukkan bola serta kemungkinan untuk meleset. Oke, sebelum kita masuk ke materi, mungkin teman-teman sudah mempelajari materi mengenai probabilitas. Jadi, singkatnya, probabilitas itu didefinisikan sebagai peluang atau kemungkinan suatu kejadian. Nah, di sini sebelum kita mempelajari tentang distribusi geometrik, kita harus tahu dulu apa itu distribusi geometrik. Jadi, distribusi geometrik ini adalah kasus khusus dari distribusi binomial negatif untuk R sama dengan 1. Yaitu distribusi peluang banyaknya percobaan yang diperlukan untuk mendapatkan sukses pertama. Oke, kita ambil contoh seperti gambar yang kalian lihat. Di sini ada gambar beberapa siswa atau mahasiswa yang sedang melakukan ujian tingkat tinggi. Nah, pada gambar ini kita bisa simpulkan kita akan terus mengikuti ujian berkali-kali jika belum berhasil lolos. Tetapi sekali saja kita dinyatakan lolos, maka selesai sudah perjuangan kita atau maka selesai sudah proses kita gitu. Nah, ini adalah salah satu contoh kejadian yang menggambarkan distribusi geometrik. Gambar selanjutnya mengenai berburu. Jadi, kejadian berburu ini juga bisa diwakilkan sebagai kejadian yang digambarkan oleh distribusi geometrik. Peluru dari senjata pemburu akan terus berhamburan hingga akhirnya buruannya berhasil ditembakkan. Tetapi, jika sudah berhasil ditembak, maka pelurunya tidak akan dihamburkan lagi. Nah, ini adalah beberapa contoh yang menggambarkan pengertian dari distribusi geometrik. Jadi, distribusi ini berpangkal pada percobaan Bernoulli, di mana hanya terdapat dua kemungkinan, yaitu sukses atau gagal, yang diulang berkali-kali sampai mendapatkan sukses pertama, di mana setiap percobaan tidak akan berpengaruh pada percobaan selanjutnya. Materi yang pertama yaitu pengertian distribusi geometrik. Definisi distribusi geometrik. Bila usaha yang saling bebas dan dilakukan berulang kali menghasilkan sukses dengan peluang P, gagal dengan peluang Q sama dengan P dikurang 1, maka distribusi peluang perubahan acak X, yaitu banyaknya usaha sampai terjadi sukses yang pertama diberikan oleh jika K sama dengan 1 disulihkan ke dalam persamaan distribusi binomial negatif. Nah, maka persamaannya menyusut menjadi Bx1, P sama dengan Pqx dikurangi 1. X sama dengan 1, 2, 3 dan selanjutnya.
Maka urutan semua suku membentuk deret geometri, maka distribusinya dinamakan distribusi geometrik. Konsep distribusi geometri mewakili sebuah percobaan random yang dilakukan berulang-ulang, antar ulangnya saling bebas dan probabilitas sukses pada setiap ulangannya sama, yaitu P di mana 0 kurang dari P kurang dari 1. 4. Percobaan ini dilakukan atau diulang sampai diperoleh sebuah sukses. Nah, secara umum, jika X adalah sebagai banyak percobaan sampai mendapatkan sukses pertama, P menyatakan peluang kejadian sukses dan Q menyatakan peluang kejadian gagal. Maka diperoleh PDF dari X adalah Fx sama dengan PQ pangkat X min 1 X sama dengan 1, 2, 3 atau sama dengan P buka kurung 1 dikurangi P pangkat X min 1 X sama dengan 1, 2, 3 dan selanjutnya. Nah, perubahan acak semacam ini disebut bersebaran geometrik, ditulis sebagai X tilde geo dalam kurung P. Nah, dan PDF atau fungsi kepadatan peluangnya ditulis sebagai, nah seperti di atas ini, X tilde geo dalam kurung P. Oke, di slide selanjutnya yaitu terdapat peluang distribusi di mana fungsi fx disebut fungsi kepadatan peluang atau distribusi geometrik dari perubahan acak x besar diskrit jika memenuhi kedua syarat fungsi peluang, yaitu untuk syarat yang pertama jelas bahwa 0 harus kurang dari sama dengan fungsi fx dan kurang dari sama dengan 1. Nah, untuk pembuktiannya yaitu bisa dilihat di atas. Di sini terdapat sigma dengan batas bawah x pada fungsi fx sama dengan sigma dengan batas bawah x sama dengan 1 dan batas atas tak terhingga pada fungsi fx sama dengan sigma dengan batas bawah x sama dengan 1 dan batas atas tak terhingga. Kemudian dimasukkan fungsinya yaitu P dalam kurung 1 negatif P di pangkat X negatif 1 sama dengan P dalam kurung 1 negatif P di pangkat 1 negatif 1 ditambah P dalam kurung 1 negatif P di pangkat 2 negatif 1 ditambah P dalam kurung 1 negatif P di pangkat 3 negatif 1 ditambah P dalam kurung 1 negatif P di pangkat 4 negatif 1 ditambah kemudian seterusnya. Setelah itu sama dengan P ditambah P dalam kurung 1 negatif P ditambah P dalam kurung 1 negatif P di pangkat 2 ditambah P dalam kurung 1 negatif P di pangkat 3 dan seterusnya. Kemudian sama dengan P buka kurawal 1 ditambah dalam kurung 1 negatif P ditambah dalam kurung 1 negatif P di pangkat 2 ditambah dalam kurung 1 negatif P di pangkat 3 ditambah dan seterusnya. Setelah itu tutup kurawal. Kemudian sama dengan P 1 per 1 negatif dalam kurung 1 negatif P sama dengan P 1 per P sama dengan 1. Nah, jadi telah dibuktikan bahwa sigma dengan batas bawah X pada fungsi fx sama dengan 1. Oke, untuk selanjutnya yaitu distribusi geometrik R. Khusus untuk distribusi geometrik R sama dengan 1. Nah, distribusi di mana distribusi perubah acak Y besar dapat dinyatakan dengan bisa dilihat di atas, yaitu P dalam kurung Y besar sama dengan Y kecil sama dengan fungsi Y adalah R dan P sama
tambah 1 negatif 1, kemudian 1 negatif 1 tutup kurung. P di pangkat 1, P di pangkat Y, dan Y adalah 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Sehingga P dalam kurung Y besar sama dengan Y kecil sama dengan fungsi dalam kurung Y adalah R, dan P sama dengan buka kurung Y, kemudian 0, tutup kurung, dan P1, P di pangkat 1, dan Q di pangkat Y, dan Y adalah 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian P dalam kurung Y besar sama dengan Y kecil sama dengan fungsi dalam kurung Y adalah R, dan P sama dengan P di pangkat 1 dan Q di pangkat Y, dan Y adalah 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Di mana distribusi peluang perubah acak X besar yaitu banyaknya usaha sampai saat terjadi sukses yang pertama, dan diberikan oleh fungsi X, dan fungsi Gx adalah P dan sama dengan PQ di pangkat X negatif 1, di mana X adalah 1, 2, 3, dan seterusnya adalah P, dan Q adalah parameter atau probabilitas sukses dan gagal. Setelah tadi kita mengetahui mengenai pengertian distribusi geometri yang jika kita singkatkan itu yaitu bila usaha yang saling bebas dan dilakukan berulang kali menghasilkan sukses ya dengan peluang P, gagal dengan peluang Q, maka didapatkan sama dengan 1 diambil P. Maka distribusi peluang berubah acak X yaitu banyaknya usaha sampai saat terjadi sukses yang pertama diberikan oleh Fx sama dengan Gx, P sama dengan Px pangkat P sama dengan Pq X pangkat X diambil 1, di mana X sama dengan 1, 2, 3. Untuk P dan Q adalah parameter yang kita sebut probabilitas sukses dan probabilitas gagal. Oke, di sini saya akan membahas mengenai parameter distribusi. Yang pertama ada mean. Mean atau kita sebut ekspektasi, di mana EX sama dengan 1 per P dengan keterangan P adalah peluang yang sukses. Dengan pembuktiannya, EX sama dengan sigma batas bawah X, XFX sama dengan sigma batas bawah X sama dengan 1 dengan batas atas tak terhingga XP 1 min P pangkat X min 1 sama dengan P ditambah 2P dalam kurung 1 min P ditambah 3P dalam kurung 1 min P pangkat 2 ditambah 4P dalam kurung 1 min P pangkat dipangkatkan 3 ditambah seterusnya hingga tak hingga sama dengan P kurung kurawal buka kurung kurawal 1 ditambah 2 dalam kurung 1 diambil P ditambah 3 dalam kurung 1 diambil P pangkat 2 ditambah 4 dalam kurung 1 diambil P pangkat 3 ditambah seterusnya sampai N tutup kurung kurawal sehingga didapat P 1 per P pangkat 2. Kita sederhanakan sama dengan 1 per P. Yang kedua ada varian. Varian dapat kita rumuskan sebagai berikut, yaitu var X sama dengan 1 min P per P pangkat 2. Dengan pembuktian E X dalam kurung X min 1 sama dengan sigma batas bawah X dalam kurung X min 1 Fx sama dengan sigma batas bawah X sama dengan 1 dengan batas atas tak hingga X dalam kurung X min 1 P dalam kurung 1 min P pangkat X min 1 didapat sama dengan 0 ditambah 2P dalam kurung 1 min P ditambah 3 kali 2 kali P dalam kurung 1 min P pangkat 2 ditambah 4 kali 3 kali P
dalam kurung 1 min P pangkat 3 ditambah 5 kali P kali 4 kali P dalam kurung 1 min P pangkat 4 ditambah seterusnya hingga pangkatnya N sama dengan 2P dalam kurung 1 min P buka kurung kurawal 1 ditambah 3 dalam kurung 1 min P ditambah 6 1 min P pangkat 2 ditambah 10 dalam kurung 1 min P pangkat 3 ditambah seterusnya hingga N tutup kurung sama dengan 2P dalam kurung 1 min P 1 per 1 min P pangkat 3 sama dengan 2P buka kurung 1 min P tutup kurung 1 per P pangkat 3 didapat 2 dalam kurung 1 min P per P pangkat 2. Oke. Lanjut. EX pangkat 2 sama dengan EX X min 1 ditambah 1EX sama dengan 2 dalam kurung 1 min P per P pangkat 2 ditambah 1 per 1P sama dengan 2 min 2P ditambah P per P pangkat 2 ditambah 2 min P per P pangkat 2 sama dengan 2 min P per P pangkat 2 sehingga didapat variannya yaitu var X sama dengan EX pangkat 2 diambil EX pangkat 2 sama dengan 2 min P per P pangkat 2 diambil 1 per P pangkat 2 sama dengan 2 min P min 1 per P pangkat 2 sehingga didapat sama dengan 1 min P per P pangkat 2 di mana P yaitu peluang sukses. Selanjutnya mengenai soal dan pembahasan akan dibawakan oleh Firnas Jamaluddin. Baik, terima kasih moderator. Langsung saja ke slide 11. Di sini ada contoh soal tentang penyeleksian karyawan. Langsung saja contoh soal. Pada seleksi karyawan baru, sebuah perusahaan terdapat 3 dari 10 pelamar sarjana komputer sudah mempunyai keahlian komputer tingkat advance dalam pembuatan program. Para pelamar diinterview secara intensif dan diseleksi secara random. Nah, pertanyaannya yang pertama, berapa probabilitas pertama kali pelamar diterima pada 5 interview yang dilakukan? Yang kedua, B, berapakah rata-rata pelamar yang membutuhkan interview guna mendapatkan satu calon punya advance training? Baik, langsung saja ke slide 12 penyelesaian. A diketahui P sama dengan 3 per 10, Q sama dengan 1 min 1 dikurangi 3 per 10 sama dengan 7 per 10, X 5 ditanyakan Q sama dengan GX, P sama dengan PQ X min 1 dengan Q 5, 3 per 10 sama dengan 3 per 10 kali 7 per 10 sama dengan 3 per 10 kali 7 per 10 sama dengan 3 per 10 kali 2401 per 10 pangkat 4 sama dengan 7203 per 10, 10 pangkat 5 sama dengan 0,07203. Langsung yang ke B, E dalam kurung X sama dengan 1P sama dengan 11 per 3 sama dengan 3,333. Jadi berapakah rata-rata pelamar yang membutuhkan interview guna mendapatkan satu calon karyawan? Jadi rata-rata pelamar pekerja lulus atau yang diterima setelah mengikuti interview yaitu adalah 3. Demikianlah presentasi dari kelompok 3. Kelompok kami mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menjelaskan materinya, dan jangan lupa untuk jaga kesehatan dalam masa pandemi sekarang ini. Terima kasih yang sudah menyimak. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.